Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai pembelajaran kita SKI pada pembelajaran hari ini, kita awali dengan membaca suratul Fatihah terlebih dahulu. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik anak, kawan-kawan semua, pada kali ini Bapak akan coba membahas tentang peranan Wali Songo di Indonesia. Tentu saja peranannya dalam menyebarkan agama Islam di wilayah Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Pembelajaran kali ini khusus anak kelas 12 Madrasah Aliyah di bawah bimbingan, di bawah naungan Kementerian Agama. Tujuan pembelajarannya di sini siswa mampu memahami nilai semangat berdakwah yang dilakukan oleh para wali songo. Yang kedua, peserta didik mampu mengamalkan sikap kerja keras, jujur dan tanggung jawab dalam mengajak kebaikan. Yang ketiga, mampu menganalisis biografi Wali Songo dan perannya dalam mengembangkan Islam Indonesia. Yang terakhir, mampu membuat analisis strategis dakwah yang dikembangkan oleh Wali Songo dan implementasinya pada konteks kekinian di Indonesia. Dari sini ada 4 poin yang akan kita bahas tentang biografi, strategi dakwah, peran Wali Songo dan keteladanan. Ya, keteladanan dalam hal ini yang bisa kita ambil dari sifat dari Wali Songo yang nanti akan kita bahas bersama-sama. Ada sebuah kutipan dari seorang sejarawan Yusri Abdul Ghani yang katanya ibaratnya itu sejarah adalah orang tua yang mulia, bijak, berpengalaman dan memiliki ingatan yang kuat, yang tidak pernah gentar kecuali terhadap pemiliknya, yaitu Allah Azza wa Jalla, yang maha tinggi dan maha perkasa. Ia selalu mengungkapkan fakta kebenaran dan tidak takut menghadapi celaan apapun, meski banyak pihak yang berupaya memanipulasi atau mengaburkannya dengan berbagai macam cara. Jadi sejarah itu ya dapat dimanipulasi, dapat dikaburkan kebenarannya dengan berbagai macam cara, ya. Tapi kita sebagai siswa harus bisa mengambil semua referensi dari buku-buku sejarah. Nanti kita sendiri yang yang memfilter, yang menyaring informasi-informasi tersebut. Ya. Lanjut, sebagai awalan, kata wali termasuk dalam bahasan ya. Kata wali dalam bahasa Arab artinya adalah pembela, teman dekat, dan pemimpin. Wali dapat diartikan sebagai orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala atau disebut juga dengan waliullah. Ya. Sedangkan sanga dalam bahasa Jawa artinya adalah 9. Jadi Wali Songo berarti 9 wali yang merupakan pelopor dan pejuang pengembangan agama Islam atau Islamisasi di Pulau Jawa khususnya pada abad ke-15 Masehi. Ya. Wali Songo diterima dengan baik oleh masyarakat karena kedatangan para wali di tengah-tengah masyarakat Jawa tidak dipandang sebagai sebuah ancaman. Karena para wali menggunakan unsur-unsur budaya lama, Hindu dan Buddha sebagai media dakwah. Dengan sabar, sedikit demi sedikit, Wali Songo memasukkan nilai ajaran Islam ke dalam unsur-unsur lama yang sudah berkembang di Pulau Jawa. Ya, perjuangan mereka dalam dakwah nyaris tanpa konflik. Karena Wali Songo sangat halus dan lembut dalam menjalankan
penyebaran agama Islam, dan semua dilakukan dengan cara yang damai. Berikut di sini juga ditampilkan nama-nama Wali Songo, ya, dan nama lainnya atau nama aslinya, ya. Sunan Gresik namanya Maulana Ibrahim, Ampel Raden Rahmatullah, Sunan Bonang Maulana Mahrum Ibrahim, dan lain sebagainya, sampai Sunan Gunung Jati yaitu Raden Syarif Hidayatullah. Kita masuk ke Wali Songo yang pertama, yaitu Sunan Gresik, atau dikenal dengan Maulana Malik Ibrahim. Beliau merupakan keturunan dari Ali Zainal Abidin yang merupakan cicit Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau dirunut nasabnya keturunannya sampai ke Ali Zainal Abidin. Beliau juga sebagai penyiar Islam pertama di tanah Jawa, sehingga dianggap sebagai ayah dari Wali Songo. Ayah di sini dalam artian bukan ayah kandung, ya. Ayah di sini dalam artian yang paling senior, yang paling sepuh, yang dituakan dari 8 wali yang lain. Beliau merupakan seorang ahli tata negara, sehat Gunawan terhadap fakir miskin. Beliau mulai dakwahnya di Gresik tahun 1371 dan wafatnya tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1419 Masehi. Ya, jadi begitu Sunan Gresik. Jadi nanti teman-teman, ini nama-nama sunan di sini, Wali Songo di sini, ini merupakan nama tempat, ya, banyak nama tempat yang mana mereka berdakwah di tempat situ. Nanti beberapa nama-namanya nama kota. Ini Sunan Gresik. Yang kedua Sunan Ampel. Nah, ini beliau dikenal dengan Raden Rahmat, lahir di wilayah Vietnam, ya, Asia bagian tenggara. Yang ayahnya bernama Ibrahim As-Samarkandi yang menikah dengan putri Raja Champa yang bernama Dewi Candrawulan. Dan dari Sunan Ampel ini ada 2 orang wali, ya. Beliau punya beberapa anak, dan 2 anak diantaranya yang menjadi wali yaitu Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Ya, beliau wafat di daerah Ampel tahun 1481 Masehi. Ya, nama tempat lagi nih, Ampel. Nah, Sunan Ampel ini dikenal dengan banyak sekali ini pesantren dari Sunan Ampel. Selanjutnya Sunan Bonang Maulana Makhdum Ibrahim. Raden Maulana Makhdum Ibrahim adalah putranya Sunan Ampel, ya, dari istri yang bernama Dewi Chandrawati. Ya. Sunan Bonang dikenal sebagai ahli ilmu kalam dan ilmu tauhid. Beliau lahir di Bonang, daerah Rembang, dan wafat di daerah Tuban tahun 1525 Masehi. Dalam menjalankan kegiatan dakwahnya, beliau menggunakan cara persuasif terhadap ajaran Hindu dan Buddha di Pulau Jawa khususnya, yaitu dengan cara mengubah nama-nama dewa dengan nama-nama malaikat sebagaimana yang dikenal dalam Islam. Berikutnya Sunan Kalijaga. Beliau diperkirakan lahir pada tahun 1450 Masehi dengan nama Raden Said. Beliau adalah putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilaktika. Nama lain beliau selain Raden Syahid adalah Syekh Malaya, Pangeran Tuban, dan Raden Abdurrahman. Ya. Kenapa disebut Sunan Kalijaga? Ya, ternyata beliau berasal dari desa Kalijaga di daerah Cirebon, dan di sana ada sebuah kali atau sungai yang dimana Sunan Kalijaga ini sering berendam di sungai tersebut. Makanya disebut juga Sunan Kalijaga yang kali. Lahir di daerah Tuban, Jawa bagian timur, dan wafat di daerah Demak, ya, Jawa Tengah, 1550 Masehi. Sunan Giri atau Raden Ainul Yakin, ya, beliau lahir di Belambangan 1442 Masehi dan wafat dimakamkan di Demak. Jadi banyak di Wali Songo ini antara Jawa Tengah dan Jawa Timur, ya, kebanyakan untuk menyebarkan agama Islam tuh. Hanya ada satu Wali Songo, satu sunan yang berdakwah di wilayah yang terkenal di wilayah di Jawa Barat. Nanti kita bahas Sunan Gunung Jati nanti. Beliau lahir di Belambangan 1442 Masehi. Beliau disebut juga dengan Raden Paku, putra dari Sunan
Syekh Maulana Ishaq yang merupakan muridnya Sunan Ampel. Ya, Raden Ainul Yakin dikenal dengan sebutan Sunan Giri, merupakan saudara ipar dari Raden Fatah. Setelah menginjak dewasa, beliau Sunan Giri menimba ilmu di pesantren Ampel. Ya, punyanya Sunan Ampel dan bertemu dengan putra Sunan Ampel yang bernama Maulana Makhdum Ibrahim. Siapa Maulana Makhdum Ibrahim? Sunan Bonang, ya. Jadi Sunan Bonang sama Sunan Giri bersahabat, ya. Bertemu bersahabat di pesantren Ampel. Derajat, Sunan Derajat. Yang bernama aslinya adalah Raden Qasim. Lahir di daerah Surabaya 1470 Masehi. Ini kalau tahun-tahun ini kurang lebih nih ya. Soalnya ada beberapa fakta sejarah yang belum jelas ya. Jadi Bapak menyebutnya kurang lebih. Raden Qasim mempunyai 6 saudara, seayah seibu. Ada Siti Syariah, Siti Sufiyah, Sunan Malaka, dan Maulana Makhdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Samping itu ia juga mempunyai 2 orang saudara seayah lain ibu, yaitu istrinya Raden Fatah dan istri Sunan Giri. Dan Sunan Derajat merupakan menantunya Sunan Gunung Jati, Sunan Derajat menantunya Sunan Gunung Jati. Karena anaknya Sunan Gunung Jati yang bernama Dewi Sofia dinikahkan oleh Sunan Gunung Jati ke Sunan Derajat. Ya. Jadi ini kalau dilihat-lihat, kalau dirunut-runut, antar Wali Songo ini, antar Sunan ini sangat erat hubungan keluargaannya atau kekerabatannya. Ya, bisa dilihat saling berkeluarga nantinya. Berikutnya Sunan Kudus atau dikenal dengan Raden Ja'far Shadiq. Beliau lahir di Yerusalem di wilayah Palestina tahun 1440. Beliau dikenal dengan Raden Amir Haji karena pernah memimpin jamaah haji. Beliau juga dikenal dengan julukan Waliul Ilmi karena sangat menguasai ilmu agama, terutama tafsir, fikih, dan lain sebagainya. Beliau juga dipercaya sebagai panglima perang Kesultanan Demak dan beliau pernah menjadi pemimpin pemerintahan atau disebut dengan Bupati Kudus sekaligus pemimpin agama di sana. Berikutnya Sunan Muria, Raden Umar Said. Beliau adalah putra dari Sunan Kalijaga dengan Dewi Sarah. Nama aslinya adalah Raden Umar Said. Semasa kecil ia biasa dipanggil Raden Prawoto. Beliau termasuk keturunan dari Sunan Kalijaga. Ya, beliau terkenal dengan rakyat jelata. Terakhir Sunan Gunung Jati, beliau dikenal dengan nama Raden Syarif Hidayatullah dan sebagai pendiri Kesultanan Cirebon dan Banten. Nah, ini beliau nih yang aktif berdakwah di wilayah Jawa bagian barat. Dan beliau juga yang mengusir bangsa Portugis yang hendak mengadakan kerjasama dengan Raja Pajajaran. Dan beliau juga yang mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Di Banten, beliau meninggalkan putranya yang bernama Hasanuddin untuk memimpin Banten. Dan beliau wafat di Cirebon pada tahun 1570. Ya, jadi Sunan Gunung Jati sampai sekarang masih banyak orang yang berziarah di makamnya. Berziarah di makam Sunan Gunung Jati dan 8 wali yang lain. Bapak kira itu cukup dulu ya untuk biografinya, untuk penjelasan pada kali ini. Ya, silakan kalau misalkan ada yang kurang dimengerti, silakan diulang lagi aja videonya. Ya, jangan lupa di klik tombol like jika kalian suka dengan video ini, dan silakan berdiskusi di kolom komentar. Boleh saling bertanya, saling menjawab, dan juga boleh juga berikan support untuk video Bapak. Ya, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam menyampaikan. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.